Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyadi dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku penulis pertama. Lalu yang kedua, Jayaul Ihsan dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku penulis kedua. Lalu judul pengabdian kami adalah Kelembagaan Kelompok Wanita Tani di Dusun Kedung Poh Kidul, Desa Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama adalah pendahuluan. Sebagian besar penduduk di Dusun Kedung Poh Kidul merupakan petani. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pengelolaan usaha tani secara baik dan intensif. Agar pengelolaan usaha tani lebih baik lagi, salah satunya perlu penguatan kelembagaan kelompok wanita tani, sehingga informasi dan teknologi pertanian tersampaikan kepada petani. Yang kedua adalah permasalahan. Berdasarkan pemetaan secara partisipatif dengan masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah kelompok wanita tani Lantip Makarti belum berfungsi secara maksimal. Lalu tujuan dari pengabdian kami yang pertama adalah mengetahui manajemen kelompok wanita tani Lantip Makarti. Lalu yang kedua, mengetahui potensi kelompok tani Lantip Makarti. Lalu yang berikutnya adalah metode pelaksanaan. Sasaran umum dari pengabdian ini adalah seluruh masyarakat di wilayah Dusun Kedung Poh Kidul, Desa Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Namun, kelompok sasaran yang terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu kelompok wanita tani Lantip Makarti. Masalah yang dihadapi oleh kelompok wanita tani Lantip Makarti akan diselesaikan dengan pemberdayaan melalui pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan yang berupa penyuluhan pengembangan organisasi beserta pendampingannya. Lalu yang kedua, penyuluhan manajemen administrasi beserta pendampingannya. Lalu yang ketiga, penyuluhan pembuatan pupuk kompos beserta pendampingannya. Lalu keempat, penyuluhan budidaya olivera beserta pendampingannya. Lalu kelima, penyuluhan pengolahan olivera beserta pendampingannya. Dan yang keenam, penyuluhan dan pembagian bibit tanaman. Lalu yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah penyuluhan pengembangan organisasi. Pada acara pengembangan organisasi kelompok wanita tani sebagai materi adalah Saudara Rian Aji Nugroho dari tim kelompok KKN 78 UMY. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari tahun 2020 mulai pukul 7.30 sampai 11.30 dihadiri oleh 35 orang baik pengurus maupun anggota kelompok wanita tani yang bertempat di Balai Dusun Kedung Poh Kidul. Kegiatan ini sangat disambut dengan penuh antusias oleh para ibu-ibu serta anak remaja. Hal ini ditunjukkan beberapa pertanyaan yang mereka tanyakan. Lalu yang kedua adalah penyuluhan manajemen administrasi. Pada acara penyuluhan manajemen administrasi, kelompok wanita tani sebagai pemateri adalah Dr. Sriyadi dan tim kelompok KKN 78 UMY. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari tahun 2020 pada pukul 7.30 sampai 11.30 dan dihadiri oleh 35 orang baik pengurus maupun anggota kelompok wanita tani yang bertempat di Balai Dusun Kedung Poh Kidul. Materi yang disampaikan adalah berkaitan dengan administrasi atau pencatatan. Dalam hal ini, pemateri menjelaskan tujuan, kegunaan, serta cara melakukan administrasi yang baik dan benar. Kami juga menunjukkan menyurat secara resmi, pembuatan proposal, serta melakukan pencatatan keuangan. Dalam kegiatan, ada seorang ibu bertanya mengenai surat menyurat resmi dan proposal. Lalu yang ketiga adalah penyuluhan pembuatan pupuk kompos.
Penyuluhan pembuatan pupuk kompos dilaksanakan pada tanggal 10 Januari tahun 2020 berlokasi di Balai Dusun Kedung Kidul dan dilanjutkan praktek pembuatan pupuk kompos. Pemateri dari program ini yaitu Dinda Aisyah Rifani, Mahasiswa Pertanian dan tim kelompok KKN 78 UMJ. Tujuan dari penyuluhan ini untuk memberikan informasi bagaimana cara membuat pupuk kompos dan sekaligus praktek membuatnya. Target peserta yang diharapkan ikut berpartisipasi sebanyak 30 orang, tetapi yang hadir hanya 26 orang. Lalu yang keempat adalah penyuluhan budidaya olivera. Penyuluhan budidaya olivera ini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari tahun 2020, berlokasi di Balai Budaya Kedung Kidul dan dilanjutkan praktek budidaya olivera. Diikuti sebanyak 50 orang. Tujuan dari kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui dan paham bagaimana cara menanam dan merawat tanaman olivera. Kelancaran program ini sangat terbantu dengan antusiasnya warga masyarakat dalam memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri dan aktifnya warga dalam melakukan tanya jawab. Materi yang disampaikan adalah budidaya sampai pasca panen. Pemateri menyampaikan bagaimana cara budidayakan olivera dengan benar. Materi disampaikan oleh peneliti dan tim kelompok KKN 78. Lalu yang kelima adalah penyuluhan pengolahan olivera. Setelah melakukan penyuluhan mengenai cara menanam bibit olivera yang baik dan benar, peneliti dan tim kelompok KKN 78 UMY juga mempraktikkan mengenai bagaimana cara mengolah olivera mulai dari pemotongan saat panen hingga cara mengolahnya menjadi minuman sederhana yang segar dengan harga yang terjangkau. Tujuan diadakannya penyuluhan pengolahan olivera ini agar ibu-ibu rumah tangga dapat menambah penghasilan sehingga mampu membantu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penyuluhan pengolahan olivera ini diharapkan bisa menjadi home industry di wilayah Kedung Poh dan dapat menjadi sentra pengolahan tanaman olivera. Ibu-ibu sangat antusias dan mengantri agar dapat mempraktikkan cara mengupas dan memotong batang olivera. Setelah penyuluhan pengolahan olivera selesai, dilanjutkan praktek pengolahan olivera menjadi minuman segar. Lalu yang keenam adalah penyuluhan dan pembagian bibit tanaman. Penyuluhan dan pembagian bibit tanaman durian dan alpukat dilakukan oleh peneliti dan tim kelompok KKN 78 UMJ. Sebagai penyuluh dalam penyuluhan tentang tata cara menanam durian dan alpukat adalah Dr. Sriadi dan dibantu oleh tim kelompok KKN 78 UMJ. Di samping penyuluhan tentang tata cara budidaya durian dan alpukat, pada kesempatan ini juga dibagikan bibit pohon durian dan pohon alpukat. Penyuluhan dan pembagian bibit tanaman durian dan alpukat bertujuan agar masyarakat dapat mendapatkan hasil dari tanaman yang mereka tanam. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2020 pada pukul 8 sampai 10.30 bertempat di Balai Dusun Kedung Kidul. Penyuluhan dan pembagian bibit tanaman durian dan alpukat dihadiri juga oleh Lurah Desa Kedung Poh, Kadus Dusun Kedung Poh, dan juga pengurus dan anggota kelompok wanita tani yang ada di Pedukuhan Kedung Kidul, yaitu sebanyak 100 orang. Pada kesempatan ini dibagikan juga kepada masyarakat berupa bibit tanaman durian dan bibit tanaman alpukat sebanyak 100 bibit tanaman durian dan bibit alpukat. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, terlaksananya penyuluhan pengembangan organisasi, penyuluhan manajemen administrasi, penyuluhan pembuatan pupuk kompos, penyuluhan budidaya olivera, penyuluhan pengolahan olivera, dan penyuluhan dan pembagian bibit tanaman. Kedua, semua kegiatan diikuti dengan antusias oleh ibu-ibu pengurus dan anggota kelompok wanita tani Lantip Makassar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.